Inilah sosok Indriani, salah seorang pendiri komunitas literasi untuk anak-anak Kota Medan bernama Cerita Baik Foundation. Komunitas ini merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak dalam peningkatan literasi dan kreativitas anak-anak. Cerita Baik Foundation berdiri sejak April 2022 dan menjadi angin segar bagi orang tua yang menginginkan kegiatan positif bagi anak mereka. Dengan berbagai program inovatif dan menyenangkan, komunitas ini tidak hanya mendidik tetapi juga membentuk karakter serta menginspirasi generasi muda untuk tumbuh menjadi individu yang kreatif. Perempuan yang akrab disapa Bunda Indri ini merupakan seorang pendongeng sekaligus pegiat sosial yang peduli terhadap literasi dan daya nalar anak. Perempuan usia 41 tahun ini berharap dengan hadirnya komunitas Cerita Baik di Kota Medan dapat berperan sebagai wadah peningkatan literasi anak. Dengan begitu, anak juga dapat memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Memang saya dari dulu selalu menyenangi aktivitas bersama anak-anak karena dulu saya guru ya, jadi main-main sama anak-anak ini bukan hal yang awam sama saya. Sekarang ini kenapa jadi wadah? Karena banyak yang kepengen belajar dan orang tuanya datang ke saya gitu. Pada akhirnya kenapa saya harus satu ya diajarin. Saat ini lebih dari 100 anak yang terdaftar sebagai anggota dari komunitas Cerita Baik. Mereka adalah anak usia 5 hingga 15 tahun. Saat ini, komunitas Cerita Baik Foundation rutin mengadakan kegiatan setiap Kamis dan Minggu sedari pukul 4 hingga 6 sore. Berlokasi di Taman Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Medan, mereka berlatih membaca puisi, mendongeng, hingga menari tarian tradisional dan modern. Tidak hanya itu, anak-anak yang memiliki hobi menulis juga diberikan kesempatan untuk menerbitkan buku cerita. Hei teman-teman! Drawina Zahra, salah seorang anak yang tergabung di komunitas Cerita Baik, mengaku senang bisa bergabung di komunitas ini. Anak usia 12 tahun ini juga kerap mengisi kegiatan mendongeng untuk anak lainnya di Kota Medan dan sekitarnya. Baginya, kehadiran komunitas Cerita Baik membuatnya lebih kreatif serta menjadi tempatnya dalam mengembangkan bakat. Sebenarnya sih karena saya memang suka mainnya tuh kayak gini, kayak beraktivitas di luar, mendongeng, bercerita, menggambar, menulis. Selain itu juga menurut saya kalau begini aktivitasnya bakal lebih seru. Ya semoga teman-teman bisa sadar kalau aktivitas begini itu juga seru dan bisa mengisi waktu luang. Dukungan orang tua paling penting supaya anak-anak tetap punya semangat agar datang latihan, kemudian terus belajar dan meningkatkan literasi mereka. Saya, teman-teman di Cerita Baik hanya bisa menyediakan wadahnya saja, tapi yang membawakan orang tua ya. Jadi kita butuh semangat dan aktifnya orang tua untuk ikut berkecimpung di dalam kegiatan ini. Komunitas Cerita Baik hadir sebagai wadah yang menginspirasi dan memberdayakan anak-anak melalui kegiatan kreatif. Di sini kelak akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berani dalam mengekspresikan diri. Sejak 2 Oktober 2009, batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Siapa sangka, warisan budaya Indonesia yang satu ini awalnya hanya dipakai oleh para raja dan keluarganya saja loh. Dalam proses pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik, seperti batik tulis, batik cap, dan batik printing. Motifnya pun sangat beragam dan syarat akan makna filosofis. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita turut serta dalam melestarikan warisan budaya ini.
Hal inilah yang dilakukan oleh Desi Mahdayani Sitompul, founder Kiddos Explorer. Kiddos Explorer merupakan komunitas homeschooling yang kerap melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi anak-anak. Beberapa waktu lalu, komunitas ini membuat kegiatan literasi batik untuk memperkenalkan dan menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap batik. Hari ini kita berkegiatan namanya Literasi Batik. Literasi Batik itu salah satu program kita dalam rangkaian kegiatan literasi. Nah, Literasi Batik ini memperkenalkan batik ke anak-anak. Nah, itulah kegiatan yang hari ini kita lakukan secara menyeluruh. Sekitar 39 anak diberikan pengetahuan tentang sejarah batik, proses pembuatan batik, hingga cara mewarnai batik. Terdapat 2 kegiatan di sini, yaitu Learning is Fun untuk usia 4 hingga 7 tahun. Di sini anak-anak belajar membatik dengan cara yang sederhana menggunakan teknik jemputan. Kedua, Happy Learning untuk anak usia 8 tahun ke atas. Di sini, anak-anak diajarkan cara membuat batik tulis menggunakan canting dan lilin malam. Amira Anaki, salah seorang peserta dalam kegiatan ini merasa senang bisa membuat batik secara langsung bersama teman-temannya. Hari ini membuat batik, terus mewarnain batik. Sebelum itu kami mendengarkan cerita tentang batik. Tadi ngebuat itunya, terus dia cantingnya diambil dulu lilinnya, terus ditebelin garis-garisnya. Semoga kegiatan ini ada lagi dan makin seru. Harapan kita sih yang pertama, anak-anak tahu batik itu apa. Sesederhana itu aja gitu loh. Terus langsung tahu, oh aku pakai batik gitu. Tahu bahwa batik itu adalah warisan nenek moyangnya Indonesia yang ternyata sudah mendunia gitu, sudah diakui oleh dunia. UNESCO sudah mengakuinya. Jadi kita harus bangga. Nah, mereka harus bangga dan mereka harus bisa menjadi bagian yang melestarikan batik. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya belajar tentang sejarah dan teknik pembuatan batik, tetapi juga diajarkan cara untuk mencintai dan menjaga tradisi batik agar tetap hidup di masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.